Hai orang-orang sabar. Balik lagi di studio bola bareng gue, host yang mau gue kenalin diri gue siapa aja, tetap ditulis Karyo sama Mas Adit di lower third. Dan tentu saja abangku. Oh iya. Lu Sehat. lower third apa final third? Lower third. Final third sedih kalau ngomongin final third. Final thirdnya Chelsea sampah. Iya, sampai Sampah. di tahun yang baru masih sampai. Gitu tuh. Kirain bagus gitu ya habis Piala Dunia. Ya pastinya kita bakal bahas tim yang kalau dengan kondisi yang sekarang mungkin lawan Persekat Kabupaten Tegal juga belum tentu menang ya. Tegal itu Tegal. bolanya. Bener itu. Bener kayaknya sih. Lu ngarang lah. Bener, Oh, sumpah. bener. Menang juga paling 1-0. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di studio bola. Abis ini kita mulai pembahasannya. Bang Bes. Ya, aman ya. Tidak, tentu tidak. Lu sumringah banget lu. Hah? Kalau orang ketawa seneng, gue ketawa gila gue. Gila gue. 4-0. Iya, ya gitu deh. Ya dari line up juga udah kelihatan bakalan kalah sih tadi malam. Gara-gara krisis pemain berarti menurut lo? Ya salah satunya itu, tapi itu nggak bisa dijadikan pembenaran juga sih. Kalau menurut gua nggak bisa dijadiin excuse lah. Nah, Itu. udah kita lagi berduka juga kan atas berpulangnya legend kita, Gianluca Vialli. Abang Gianluca Vialli berpulang Iya, ya. Kemarin kan rest in waktu peace. masuk rest in peace. Waktu masuk ke lapangan pakai ini kan baju training yang nomor ada dikasih nomor 9-nya. Iya, Kalah juga. udah berduka, Berduka lagi. ditambah lagi. Parah ya. Iya, makin dalam ya. Ini ntar isi komen-komen ada orang marah-marah semua Bung Mike. Nggak marah nggak apa-apa. Tapi yang penting dalam koridor tetap yang sportif dan suportif. Anjay. Ya kan? Kalau ada yang plastik-plastik gitu lu blok kan ntar tuh kira-kira. Nggak usah. Gak usah ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Yang penting ini aja bahasanya yang bagus-bagus. Bagus. Jangan bahasa-bahasa yang wah sensor gitu, jangan. Gitu. Menurut lu semalam gimana Bang Bex? Yang lu lihat dari ya kita dua kali dalam kurun waktu kurang dari seminggu kita dua kali ketemu City dan dua-duanya kalah. Gue kira kemarin wah kita kalah di Stamford Bridge, nafsu nih harusnya nih. Ya, Malah makin gede kalahnya. ya sebenarnya gini ya, gue sempet pas kemarin teman gue fans Arsenal Yes. pas di Liga ya Premier League, Ah, tiba-tiba WA di WhatsApp grup gue nih. WhatsApp grup gue nih orang-orang tua yang punya klub jagoan masing-masing. oke. Temen gue yang fans Arsenal bilang bahwa ayo Chelsea semangat kalahin City, kata. Pas yang kita kalah 1-0 loh Pasal sebelum 1-0 ya. di Liga Di ya Liga. kan. Terus gue bilang nggak mungkin, gue bilang dalam hati gue ngapain juga sih menang lawan City, biarin aja City menang. Gue gak rela juga Arsenal yang juara. Bener kalah, tapi nggak gitu sih. Doa lo berarti Bang. Iya doa gue jangan. Biasanya doa gue jarang dijabah biasanya. Baru biasa sebaliknya ya kalau dukung biasanya Iya, kalah. makanya. Kayak Prancis kan. Nah akhirnya ya kayak tadi malam dengan line up yang lebih lemah ya. Oke. Dibanding Lebih lemas ketika lagi. di Liga ya. Lu bayangin gue cukup shock ketika ada nama Bashir Humphries ya ada di line up. Gue sempat bingung dia bakalan ditaruh di bek kanan kah atau di center back kah gitu kan. Nah ternyata emang diduetkan dengan Koulibaly. Artinya pede banget si Potter mainin Bashir Humphrey duet dengan Koulibaly. Terbukti ya overall bagus, dia bahkan lebih bagus dari Koulibaly. Secara passes completed dia 94%. Koulibaly sendiri tadi malam cuma 79%. 79% bahkan bikin 2 kali foul yang berujung ke tendangan bebasnya Mahrez yang jadi gol. Satu lagi penalti juga yang berawal dari pelanggaran Koulibaly terhadap Phil Foden. Jadi menurut gua ya bagus lah, Humphrey bagus. Cuman memang dengan Lewis Hall jadi bek kiri gitu ya, di situ ada lu lawan lu City ya kan. Walaupun City-nya bisa dibilang City B aksen gitu ya, nggak ada Gundogan, nggak ada Ederson, nggak ada De Bruyne ya kan, nggak ada siapa Haaland, ya tetap aja gitu. 4-0. Nah
Yang bikin kecewa sebenarnya bukan kalahnya dengan margin 4-0 ya. Yang bikin gua kecewa itu adalah pemain ini mainnya nggak ada sama sekali semangat untuk bertarung, nggak ada sama sekali gue lihat effort ya untuk bounce back ya, ketika ketinggalan 1-0 lewat free kick Mahrez. Gue berharap Chelsea marah dan bangkit, kebobolan penalti ya kan. Begitu lagi masuk lagi gol Foden 3-0 di halftime. Itu sih ya, ini yang kedua kan di eranya Graham Potter, di mana di saat first half kita ketinggalan 3-0. 3-0. Terakhir itu ketika kita kalah lawan Brighton 4-1. Itu juga di babak pertama ketinggalan 3-0. Sebagai komparasi, memang di eranya Tuchel dalam 100 match Tuchel memimpin Chelsea, ya Chelsea belum pernah sih sampai ketinggalan 3-0 Di babak pertama. halftime. Tapi gua bukan mau ini ya, Comparing, bukan mau bukan Tuchel in balik gitu. iya, kalau mau di compare ya jelas. Kalau kita mau compare ya, Thomas Tuchel di 4 bulan pertamanya dia 3 kali ngalahin City. Graham Potter di 4 bulan pertamanya 3 kali kalah sama City. Kalahnya pun nggak ada ngegolin sama sekali. Semua kosong, 1-0, 2-0, sama 4-0. Bahkan ya, yang bikin tambah sakit hati itu yang komentarnya Guardiola yang please Mr. Buhli ya, give Potter time. Gua nggak tahu nih, ini ambigu, ini beneran backup sebagai murni support dari sesama manajer Premier League ya kan. Dia suruh Buhli untuk support Potter, beri waktu, atau emang dia keenakan ketemu Potter. Kayaknya dia nggak perlu overthinking ketika dilawan Tuchel di tahun musim 2020-2021. Tenang pun tidak gitu ketemu Tuchel kan. Iya, dia ketemu Tuchel tuh overthinking ya, kalah di FA, kalah di Liga, kalah di final Champion, sampai dia ya beneran nggak bisa tidur gua rasa Guardiola. Kalau sekarang dia slow, mainin siapapun yang main cuman siapa? Kemarin ada berapa pemain juga. Ya artinya tanpa full tim pun dia bisa menang 4-0. Jadi ya wajar lah Guardiola ngeluarin statement seperti itu. Yang artinya dukungan terhadap Graham Potter, tapi ambigu dukungannya. Apakah murni dari hati atau karena dia dukung ya bagus nih Chelsea gini aja terus, kasih aja Potter waktu ambil 5 tahun. Gila sih. Tapi kan tadi Bang Max sempat nyinggung kalau misalnya Chelsea ini bermain kayak nggak ada semangatnya, nggak ada emosinya, nggak ada passionnya lah. Nggak ada passionnya. Sedangkan kalau orang-orang tuh ngelihatnya, kayaknya lu punya pandangan yang lain. Kalau orang-orang mandanginnya adalah ini salah Potter. Potter pelatih mediocre. Tapi kalau lu lihat, lu punya pandangan, ya ini pemainnya, udah pemainnya nih yang salah nih. Iya, kalau gua ngelihatnya gini ya, di era terakhir Tuchel tuh udah kelihatan. Khususnya di akhir-akhir musim lalu, ketika lu ingat nggak ketika kita disikat sama Brentford 4-1. Yes. Ya kan, itu udah mulai kelihatan tuh banyak pemain-pemain kita di depan tuh yang udah nggak perform ya. Khususnya kalau gue boleh sebut ya nama-nama kayak Pulisic, Mount, Ziyech, kemudian sekarang ditambah Havertz, Sterling, ada Aubameyang juga di situ. Ya semuanya pemain-pemain apa ya, pemain-pemain kena tanggung. Jadi 10 game bagusnya cuma sekali. Nah, sisanya 9 game main jelek gitu. Jadi kalau gua ngelihat line up Chelsea yang sekarang, khususnya pemain depan ya, itu gua ngelihatnya kayak dulu kita punya Pedro, kita punya Willian. Itu kayak keren banget. Maksudnya padahal mereka juga di zamannya nggak yang top-top banget. Cuman kalau lu bandingin sama sekarang, mereka tuh yang benar-benar bisa mengubah pertandingan, bisa mengubah hasil. Lu lihat Pulisic, lu lihat Ziyech. Oke, Ziyech di Maroko kemarin oke lah, bisa dibilang bawa Maroko sampai semifinal. Tapi Ziyech di Chelsea juga ya banyak yang kemarin kecewa, oh Ziyech kok nggak dimainin. Ya dimainin juga gitu-gitu aja. Apa ya, sama lah. Gua nggak mau nyebut nama sih. Sebenarnya overall dari kiper, dari back, pemain tengah ke depan semua underperform ya. Semua ya mungkin memang harusnya tugasnya pelatih, tapi gejala ini udah kelihatan di akhir eranya Tuchel. Jadi yang gue lihat ya, di Chelsea ini sebenarnya punya pemain world class, Reece James, Kante,
Yes. Kalau Chilwell gue nggak bisa bilang world class karena di timnas Inggris pun dia nggak pernah dimainin ya kan, Nggak selalu dipakai, cadangan ya. tapi dibawa tapi nggak dimainin. Di bawah doang nggak Ya, dimainin. ya at least dua itulah. Kante, Reece James tuh gua rasa layak disebut world class. Sayangnya kedua orang ini langganan BPJS. Betul. Iya kan? Belakangan ini cedera mulu ya. Iya, jadi ketika keduanya nggak ada, Chelsea itu benar-benar habis. Nah ini juga udah banyak pemain baru yang masuk ya. Ada 3 yang udah confirm, ada kemarin Fofana, Andre Santos, Sama siapa yang namanya sama ribet? satu Namanya lagi Benoit Badiashile di Badiashile. back, ya kan? Badiashile. Sayangnya ya sejauh ini gue udah teriak-teriak bek kanan sampai sekarang belum ada. Lu bayangin kemarin tadi malam yang main Shalobah di bek kanan itu nggak perform. Gantinya Aspi juga ya udah tua. Kita tuh nggak punya petarung, nggak punya leader, nggak punya pemimpin yang mampu memotivasi pemain yang lain di lapangan. Itu yang nggak punya. Karakter kuat kayak eranya John Terry, Carvalho, Balak, Essien ya. Dulu kita punya Ivanovic, Yes. Lampard, itu semua mental leader semua. Nah sekarang ada leader Azpilicueta. Menurut gua kekaptenan Azpilicueta pun ya karena dia senior doang. Secara leadership gua kurang tahu ya. Cuman itu pun dia cadangan. Kapten tak bermain. Kita sepak bola itu bukan Piala Davis. Kalau Piala Davis di tenis tuh ada istilah kapten tak bermain. Yang kapten memang tugasnya memotivasi pemain-pemain yang tanding. Kayak di dressing room. Nah ini bola tuh butuh kapten yang bermain. Nah ini juga PR sih. Jadi ini juga belum ada tanda-tanda bek kanan. Kemarin sempat isunya Juranovic dari Kroasia bakalan dibeli. Ini udah redup lagi. Gua nggak tahu nih seperti apa nanti Chelsea. Sejauh ini belum ada bek kanan yang masuk, ya kan. Reece James masih lama, Kante kemungkinan Maret baru bisa main. Jadi ini akan panjang sih penderitaan kita sebagai fans. Bakal bener-bener jadi orang sabar ya. Iya, harus sabar. Ya itu kemarin itu ya banyak rekor sih yang dipecahin. Dari malam itu banyak rekor. Apa aja Bang Mix? Ini untuk pertama kalinya dalam 34 tahun terakhir. Oke. Chelsea langsung kalah di ronde pertama di Piala Liga dan di Piala FA. Oh iya. Ini dalam 34 tahun ini. Terus yang kedua, dalam 5 tahun terakhir secara expected goals ya, XG. Kalau sekarang kan mainnya pakai metrik XG. XG tadi malam lawan City itu cuma 0,09. Ini juga terendah dalam 5 tahun terakhir. 0,1 aja enggak tuh ya. 0,1 aja enggak. Jadi 0,09. Jadi kalau kasarnya nih dengan main kayak tadi malam, Chelsea butuh 10 kali main untuk bikin 1 gol. Kalau mainnya kayak tadi malam. Kalau kita 10 match mainnya kayak tadi malam terus, ya bakalan nggak ngegolin. Ya mungkin pertandingan 10 baru bikin 1 gol. Parah. Ya gua nggak mau mengkambing hitamkan pemain sih ya. Semua rata jelek. Bingung gua. Sampai ke manajemen jelek. Jadi ya kan lu lihat kan fans ngechance Roman Abramovich, Thomas Tuchel di akhir pertandingan, tapi nggak ada gunanya sih kalau gue bilang ya mau apa. Secara owner gue bilang Todd Boehly ya sementara bisa dibilang yang terbaik. Lo mau Glazer yang jadi pemilik Chelsea, atau Stan Kroenke yang pemilik Arsenal, atau Henry FSG yang Liverpool yang semuanya pelit-pelit ya kan? Nggak juga kan? Ya susah ya. Ya makanya dibilang kalau mau diurai masalahnya di Chelsea ini akarnya akar serabut, bukan akar tunggang. Jadi banyak lo mau urai dari sisi medis ya, krisis itu juga iya. Maksudnya itu pemain cedera kan kemarin juga sampai 10 pemain gitu yang cedera. 10 pemain cedera itu jadi tanda tanya juga, ini tim medisnya nih di Chelsea itu gimana sih gitu loh, secara analisisnya gimana, secara treatmentnya gimana, itu kan juga jadi pertanyaan juga. Sebenarnya kan kemarin itu berapa bulan yang lalu itu kan Dr. Paco Biosca itu head of medical Chelsea itu udah dipecat oleh Boehly. Kemudian head physio ada namanya Lauren itu juga udah dipecat. Cuman gua nggak tahu ya, sejauh ini belum ada konfirmasi penggantinya siapa. Jadi
Ya artinya ini di medical sama physio nih ada 2 orang lama yang dan leadernya gitu yang udah dinonaktifkan oleh Bully CS. Nah penggantinya gua belum tahu, belum ada update seperti apa. Cuman yang pasti belum ada pembenahan. Baru yang ribet-ribet di urusan. Apa kita harus bring back Dokter Eva? Ya, gua buat fans Chelsea nggak usah nostalgia. Oh, bring back Tuchel, bring back Dokter Eva, bring back Roman Abramovich, bring back. Wah, udahlah. Udah kayak lagu kan, bring back. Kita harus bring back my body to me ya kan. Jadi semua bring back. Udah. Semuanya maunya balik. Kenapa sih pada enggak? Gue bingung fans Chelsea itu supaya pada seneng banget balikan itu ngapain? Iya, mantan udahlah, mantan aja. Udahlah, kalau mantan udahlah. Kenangannya yang indah-indah disimpan. Baik-baiknya disimpan. Gak usah bahas kehidupan pribadi gue, bisa nggak? Iya kan. Ya, karena gue fans Chelsea gitu. Kusut kan. Biasa menang. Iya. Ya enggak, kita harusnya bersyukur coba Liverpool 30 tahun tuh. 30 tahun penantian sampai ingat Premier League, lu pada baru begini aja semua disalahin. Ya udahlah, nikmatin aja kalau kata Bang Agung, harusnya percaya proses gitu tuh. Kalau Jackson ngeselin kalau Jackson. Ya sebenarnya yang paling sehat nonton Chelsea adalah sekarang salah satu tips dari gua. Lu nonton nih. Oke. Begitu kick off 0-0 kan. Begitu Chelsea kebobolan, udah lu matiin TV lu tidur. Gua nonton cuma sampai 2-0 loh semalam. Iya bagus. Berarti lu realistis ya kan? Ya lu realistis lihat permainannya, nggak mungkin nih Chelsea bakal bisa balik 3-2 atau ke 2 sama. Jadi memang ya Chelsea tuh sekarang kalau ketinggalan tuh untuk menang tuh udah nggak mungkin. Bisa ngedrawin aja udah hebat. Sekarang gue lihat di era-era sekarang nih, kalau udah kebobolan duluan yang ada nambah lagi kebobolan, bukannya marah bangkit. Iya, itu nggak ada bounce back itu sama sekali. Iya. Gua aja waktu kemarin yang terakhir di Nottingham Forest yang seri ya. Iya. Itu aja gua nggak tahu kenapa Bang Max, gua udah feeling ini kayaknya nggak bakal menang, ini bakal seri doang nih. Iya, memang mainnya kelihatan jelek kok. Mainnya bukannya harusnya kill the game ya, malah kill ourselves. Ini tiba-tiba yang nervous, begitu Forestnya semangat ya kelihatan Chelsea ngedrop. Mental juga udah kena. Jadi ya menurut gue emang harus banyak bersabar, harus banyak ikhlas, karena kita berharap Potter out pun percuma. Gue yakin Todd Boehly CS tetap akan mempertahankan Potter ya, karena 5 tahun itu kalau di-cut pesangon gede. Terus memang dia di awal emang udah janji. Potter sendiri pernah bilang kenapa dia mau pindah ke Chelsea dari Brighton. Salah satunya adalah Baghdad F. Bali ketika itu menjamin, ngasih ini, semacam assurance atau garansi bahwasanya ini proyek panjang ya. Ini proyek panjang, lo nggak perlu lolos ke Liga Champion, gua akan tetap keep lo karena lo akan butuh waktu, ya kan? Seperti itu. Gua nggak tahu sekarang ya. Itu kan kondisi bicara 4-5 bulan yang lalu. Ketika ngelihat dalam 8 game Chelsea cuma menang sekali, kusut juga. Ya paling make sense ya berharap Potternya yang angkat tangan. Nah mungkin untuk kalian tuh. Mungkin Potter oke deh, gue give up. Nih pemain ini gue udah gak bisa handle lagi nih. Mereka semua udah gue coba motivasi segala macem, gini-gini aja. Ya kecuali ada perkembangan ya. Potter yang mundur. Ya mungkin akan beda cerita secara kompensasi. Kalau Potter yang resign, mungkin klub nggak harus bayar utangnya, atau malah jangan-jangan kalau dia mundur ada penaltinya dari nah mungkin. Atau secara mutual consent. Kalau mutual consent itu artinya ya udah, lu nggak gua penalti, gua juga nggak minta kompensasi. Ya bisa jadi seperti itu. Cuman sekarang gini ya, seandainya Potter out atau Potter dipecat sekalipun, lu mau ganti siapa gitu? Gue sih nggak tertarik dengan nama-nama Luis Enrique, Pochettino, Zidane juga belum pernah teruji di luar Real Madrid. Tapi masa iya Zidane mau? Ya Zidane pun juga nggak mau. Jadi dari stok yang ada tuh nggak ada yang menarik juga. Ada yang menarik juga ya. Tuchel juga nggak mungkin juga balik lagi. Secara hubungan personal sama Boehly juga nggak baik kan. Jadi nggak usah lah teriak-teriak Thomas Tuchel lagi. Nggak mungkin Tuchel balik lagi. Kecuali Chelsea ganti owner. Nah mungkin.
Masih ganti owner lagi. Ya, makanya itu dia. Iya. Iya. Amerika perang apa Amerika? Kayaknya tahu kalau Amerika perang di band juga nggak ya? Enggak lah, kan Enggak ya? standar ganda. Itu standar ganti Inggris Iya, ya. beda dong Amerika sama Rusia. Cuma kan sekarang PM-nya udah ganti Bang Bex. PM Inggris. PM Nggak Inggris. ngaruh. Orang Nggak India ngaruh, kan sekarang. Iya, Keturunan iya. India kan sekarang. Yang ngaruh tuh bukan PM-nya, anggota dewan. Oh, anggota dewan ya. Iya. Anggota dewan. Anggota dewan. Kan kemarin yang ngacak-ngacak Chelsea, Boris Johnson banyak-banyak nahanin loh kemarin pas biar Chelsea itu nggak kena sanksi. Sebetulnya akhirnya desakan dari MP ya. Hah? MP itu apa? Member of Parliament, ya Member of senator Parliament. lah. Yes. Itulah yang kemarin teriak-teriak agar Chelsea disanksi, akhirnya nggak ada obat kan. Akhirnya ya kayak sekarang ini nih. Kayak sekarang ini. Jadi kalau kalian mau marah-marah jangan marahin Potter. Kalian ke Inggris, kalian demo depan kantor DPR Inggris. Nah, nih lu yang lu bayangin sekarang gini ya. Lu lihat Benoit Badiashile, Hah? Fofana Oke. gitu ya, terus Andre Santos ya, yang baru bergabung hitungan hari. Ketika main ikut ke City, Kena ada di mental. nih gua salah masuk klub apa enggak sih gitu kan. Ngelihat pemain teman-teman yang lain Lemes. lemas. Itu babak kedua ketika Fofana main. Itu gua perhatiin yang lari cuma dia doang. Yang semangat pressing ketika kiper City atau back City pegang bola dia lari sendirian. Mason Mount cuma jogging. Siapa namanya? Gallagher ya kan. Oh parah sih, parah. Ini sampai ke galahar-galahar loh jeleknya. Iya, semua jelek. Biasanya kan kita ke galahar masuk, wah deh Iya. cahaya deh galahar nih. Sampai ke galahar-galahar jelek ya. Iya, Gallagher jelek ya, sebulan World Cup dibawa sama Southgate, dimainin 1 menit pun enggak, ya wajar lah. Bete kali dia. Iya, Udahlah, mendingan dia di santai ya. Kobam latihan jelas ya kan. Ya, gitulah. Pahit sih. Ya kalau mau ganti sih gue cuman pengen satu nama. Siapa? Sayangnya diperpanjang sama timnas Jerman. Siapa? Dipertahankan sama timnas Jerman. Hansi Flick sih. Hansi Flick. Tadinya gue berharap ketika Jerman Nggak lolos, Hansi Flick dipecat. Hansi Flick dipecat. Ternyata tidak. Tunggu Potter kalau emang jelek akhirnya out. Ada nih ya kan, nama bagus. Sayangnya dipertahankan. Jadi ya udahlah. Gue pun nggak mau menyuarakan Potter out karena nggak ada juga yang bagus di pasar itu. Menurut Nggak ada yang gua. menarik ya. Ya Pochettino, Enrique segala macam gua nggak ini sih. Nggak ini. Zidane pun menurut gua nggak ini. Bagus tapi kurang lah kayaknya. Iya, belum tentu bisa juga. Ini pemain nih yang masalahnya. Masalahnya di pemain. pemain. Dan rata. Ih jeleknya semua jelek. Lu sekarang bayangin ini di Chelsea ini udah banyak pemain-pemain yang mendekati kontraknya di bawah 18 bulan. Oke. Kayak Mason Mount. Siapa lagi, Mendy mungkin. Kante udah di bawah 6 bulan justru. Kante, Jorginho malah udah tinggal 5 bulan kan. Akhir musim ini ya. Yang sebenarnya gimana ya, dibuang sayang, diperpanjang minta 300.000 per minggu. Lu pantas Mason Mount minta gaji 300.000 per minggu. Lu ngegolinnya 2 bulan sekali. Itu kan cuma sebiji. Minta 300.000 per minggu, ya, gila kan, lu sadar Gila, diri ya. lah. Tahu diri Ya, lah, Mon. pemain-pemain ini yang mau diperpanjang kontraknya, lu sadar diri lah. Kalau lu perform dari minggu ke minggu, assist gol, Oke, lu minta 300.000. 300 nggak apa-apa. Lu minta 300 main kayak, aduh, Ya. pusing lah. Lawan Ranse belum tentu menang. Iya, lawan Rans pakai striker Christian Gonzalez belum tentu Iya. menang. Berat ya. Ada emang satu-satunya jawaban adalah sabar. Iya, sabar. Tapi kita ya jeleknya kita selalu tetap berharap ya kan, tetap nonton lagi kan. Ya gimana ya kan, win lose or tie Chelsea till I die gitu iya, kan benar gitu. juga. Lagian juga paket video yang Diamond udah setahun. Udah setahun masih nggak ditonton kan? Katanya bajakan loh. Hah? Bajakan. Bajakan. Oh, Yang teman-teman yang udah beli, Oh, makanya banyak bajakan aja kalau Mau Chelsea lagi jelek. nonton ya kan? Iya. Ya paling video.com-nya dipakai buat nonton yang lain kan. Oh udah. iya, yang itu. Ini siapa? yang NZ apa? Yang skandal. Apa itu? Siapa main? Yang main? Yang mana? Kupu-kupu malam mah Nggak ada bukan ojek di itu. video. Oh, siapa yang nggak ada ojek? Becek. Cinta Laura. Cinta Laura main bagus tuh. Di video. Ya kalau nggak mau nonton Chelsea nonton itu aja lah ya. Nonton itu aja lah. Kalau nggak drama queen tuh ada NZ Storia gitu. Oh. Video enak banget lo, gue sebut-sebutin lo masuk nggak lo? Iya, ya gitu lah. Ini kan next kita lawan Fulham. Fulham
Derby dong, derby ya. Derby West London. Derby Kita Fulham. Derby Fulham. makanya gue bingung ya. Ini kayaknya the Pride of London tuh udah nggak layak ditaruh di Stamford Bridge di tulisan Pride of London. Taruh di Craven West, Cottage ya. West London aja kita sama Brentford kalah. Brentford kalah. Sama Fulham belum nggak tahu nih. Fulham nih 3 match terakhir Bagus. di liga menang. Menang kan. Mitrovic-nya lagi on fire. Andreas Pereira-nya lagi bagus. Willian juga katanya lagi bagus di Fulham. Nggak tahu sih. Kalau kalah sama Fulham sih nggak ada obat. Parah. Kayaknya sih. Nggak ada obat. Lu udah mau ancang-ancang jadi fans klub mana Bang Bex kalau misalnya sampai Fulham? Gua ya sementara Dari hidup tenang jadi fans City. Chelsea masuk gua ya nggak apa-apa sih. Gue sih udah teruji asik. Kalau Mas Adit katanya mau jadi fans City, kardus nih orang nih Oh, emang. kardus emang dia. Kardus. Director Parah. football kardus. Kardus banget. Ya intinya kemarin juga ada berapa mantan legend yang bersuara. Ada Oke. Libov yang bilang enough is enough katanya. Udah Frank Libov ya 201 kali main memperkuat Chelsea di masanya. Ya dia bilang kemarin ya, dia sebut 2 nama kayak Havertz dan Mason Mount yang menurut dia parah banget ya. Gue sepakat apa yang dibilang Libov. Bahkan Alan Shearer juga. Emang kalau Shearer nggak usah didengerin lah ya. Ini Libov yang legend kita sendiri. Alan Shearer itu ibarat ini ya, Coach Justin Inggris. Ayo Siapa juga dia nggak suka. Iya. Bukan lu mau apa juga pokoknya dia nggak suka aja. Alan Shearer tuh gitu tuh. Ini Coach Justin. Gue nanya Alan Shearer ngobrol sama Coach Justin kayak seru deh. Iya gitulah. Isinya ngatain orang gitu. Ya intinya gini sih yuk, kalau gua bukan orang yang percaya proses kalau gua. Kalau lu percaya apa? Gua percaya progres. Dan sejauh ini Nggak gua ada lihat nggak ada progresnya. progres. Malah tuh nurun ya. Padahal awal-awal Potter masuk bagus loh. Ya proses itu kan harus ada progres. Ah, Kalau nggak ada progres namanya degres. iya. Degresi, nurun. Proses tanpa progres jadinya prokes kan. Prokes, maskeran lagi kita. Maskeran dong. Cuci tangan dong. Jaga jarak ya. Iya, jaga jarak. Podcast online. Jaga jarak sama pimpinan klasemen Iya, ya. jaga jarak. Waduh, udah deh. Ya 4 besar lupain lah. Tapi juara champion mungkin lah. Enggak. Masih gua rasa gini. Terakhir kali Chelsea jelek di liga juara Nggak. champion, Bang. Masih lebih mungkin lu juara dunia Mobile Legend daripada Chelsea juara champion musim ini. Itu masih lebih mungkin. Lu push rank nih terus wah. Iya, masih bener lebih ya. mungkin lu. Iya. Chelsea itu udah jangan berharap cocokologi di liga jelek tahu juara champion enggak lah. Enggak bakal Nah, tahun ini. nggak Ini enggak bakal berlaku untuk tahun ini kayaknya. Ya kalau berlaku kejadian gue siap malu, silakan ini jejak rekamnya diambil lagi nanti. Bang Beck siap diserang kalau misalnya Chelsea Iya. juara champion. Iya, siap. Gue juga ntar mulai bulan Maret udah gak bakal nonton Chelsea lagi, udah nonton F1 lagi kok, Bang. Oh iya, siap bagus lah. Itu dulu kali ya. Itu dulu lah. Itu dulu. Ya, gue sih berharap teman-teman apa ya mungkin banyak yang murka juga. Pastilah. Udah capek-capek malam Senin begadang. Yoi, betul. Ya intinya nanti di kolom komentar gue berharap ngasih solusi yang positif lah. Pendapat kalian seperti apa ya? Ngobrol baik-baik lah, diobrolin Ya, baik-baik ya. lah. Mm-mm. Jangan marah-marah Gitu. terus. Kemarin ganti nomor katanya. Iya. Kayaknya ganti nomor banyak yang nyari. Telepon gua cuman miss call. Ya Allah. Capek banget katanya ada yang WhatsApp pada Mbak Bully. Ya udah, teman-teman jangan lupa isi tuh kolom komentar dengan tanggapan-tanggapan kalian yang sopan itu. Bang Ardiansyah ditunggu komennya. Bang Ardiansyah tuh pasti ada tuh nanti tuh. Oh, iya, siap. Thank you juga yang udah subscribe. Yang belum jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya kita at least ya ada hiburan lah, lebih seneng gitu walaupun Chelsea-nya kalah. Ayo gue Karya pamit. Oke, gue juga BG pamit. Tetap selalu nonton Chelsea tentunya. Mas studio bolanya aja deh, Chelsea-nya nggak usah. Oh iya.